7 sifat istri yang menghambat rezeki suami. Mari kita hindari 7 sifat ini. Apa saja sifat tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar Anda dapat memahami, dapat merenungi, dan dapat mengintrospeksi diri Anda sendiri. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Irama Bertasbih yang beriman, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri haruslah saling melengkapi satu sama lain. Suami yang bertugas sebagai kepala keluarga wajib untuk menafkahi keluarganya, sedangkan peran istri di dalam rumah tangga adalah mengurusi kebutuhan suami dan anak-anaknya. Setiap pasangan tentu menginginkan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Apalagi semakin hari kebutuhan dan biaya hidup terus meningkat. Inilah yang sering menjadi ujian dalam sebuah rumah tangga. Kadang ada istri yang memarahi suami saat pemasukan berkurang. Hal itu memang wajar dan sering terjadi. Padahal sang suami sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal, berpikir dan terus bekerja untuk mencari nafkah. Salah satu kekuatan pernikahan tergantung pada status pekerjaan suami. Jika suami didukung dan sering didoakan oleh istri, maka pekerjaan suami akan stabil. Begitu pula sebaliknya. Istri tidak perlu ketakutan secara berlebihan, takut akan masa depannya, masa depan anak-anaknya. Semua itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nasib seseorang bisa saja berubah jika Allah menghendaki, dan selagi seseorang itu terus berdoa, bekerja semampunya. Para pemirsa Irama Bertasbih yang dirahmati Allah, daripada menyalahkan suami, tidak ada salahnya juga untuk segera merenung dan mengintrospeksi diri sendiri. Siapa tahu ada sifat istri yang menghambat rezeki suami. Sebab sifat istri sebagai pembuka rezeki dalam rumah tangga bisa saja dilakukan, bahkan saat tidak disadari. Disadari atau tidak, sifat istri yang menghambat rezeki suami kadang pernah dilakukan. Oleh karena itu, hindarilah beberapa sifat yang bisa menghambat rezeki suami. Yang pertama, kurang bersyukur. Kurang bersyukur adalah salah satu penghambat rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi jaminan rezeki yang akan dibagikan jika seseorang selalu bersyukur. Berapapun dan dalam bentuk apapun rezeki yang diberikan oleh suami, sejatinya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Oleh sebab itu, maka Allah menitipkan rezeki istri, rezeki anak-anaknya melalui suaminya. Salah satu sifat istri yang menghambat rezeki suami adalah melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberi rezeki yang cukup ketika seseorang jauh darinya. Padahal semakin khusyuk beribadah, maka keimanan pun akan semakin bertambah. Salah satu bentuk keimanan adalah mempercayai takdir yang Allah berikan
dan rezeki bagian dari takdir. Oleh karena itu, jika rezeki suami terasa seret, maka cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lebih rajin dalam beribadah, berzikir, dan berdoa. Yang ketiga adalah jarang bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu jalan pembuka rezeki. Meski secara logika seseorang mengeluarkan uang saat bersedekah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian tersebut akan dikembalikan dengan berlipat-lipat ganda tanpa kita tahu, tanpa kita sadari dan dari mana arahnya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, karena Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Yang keempat adalah durhaka kepada suami. Ternyata durhaka kepada suami bukan hanya akan berimbas pada hubungan suami istri, tetapi juga menjadi sifat istri yang menghambat rezeki suami. Ada beberapa hal yang bisa termasuk sifat durhaka kepada suami, yakni tidak melayani suami serta membicarakan keburukan suami kepada orang lain. Selain itu, durhaka terhadap suami juga merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang ancamannya tidaklah ringan. Yang kelima adalah bersiraturahmi. Bersiraturahmi adalah salah satunya bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga adalah salah satu bentuk silaturahmi. Sifat istri yang menghambat rezeki suami selanjutnya adalah tidak suka bersilaturahmi dan sering menutup diri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Intinya adalah ketika sudah bersuami istri, maka ibadah di antara kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana amalan suami istri, maka apa yang dilakukan suami akan berdampak juga kepada istri, dan sebaliknya. Salah satunya adalah terkait dengan rezeki. Yang keenam adalah istri yang kikir. Sebagian orang menganggap bahwa sedekah akan mengurangi harta, padahal sedekah bisa menambah rezeki dan menyisipkan keberkahan di dalamnya. Buktinya, tidak ada istilah orang jatuh miskin karena rajin memberi dan bersedekah kepada orang lain. Orang yang kikir itu tidak mau tahu bahwasanya dari rezeki yang ia dapatkan ada yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena kikir adalah sifat istri yang menghambat rezeki suami, maka segeralah berintrospeksi diri dan memperbaiki diri agar rezeki suami kembali mengalir. Yang ketujuh adalah istri yang pemboros. Tak peduli seberapa besar penghasilan suami, jika istrinya terlalu boros, maka penghasilan tersebut akan terasa kecil dan tidak mencukupi. Sifat boros hanya akan menjatuhkan diri ke dalam jurang kesengsaraan. Oleh sebab itu, jauhilah sifat pemboros yang tentunya akan menghambat rezeki suami, dan mulailah berhemat. Sesuaikan saja pengeluaran diri dan rumah tangga dengan kemampuan suami, sehingga rezeki tersebut akan menjadi lebih berkah. 7 sifat istri yang dapat menghambat rezeki suami, dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan serta dimurahkan rezeki. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.